Halo Sobat Kompas TV, hari ini kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada Selasa 12 Agustus 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan terkait pihaknya mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berpergian ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Adapun pencegahan ke luar negeri kepada bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti penyidikan. Selain mencegah Yakut, Budi mengatakan ada 2 orang lain yang dicegah ke luar negeri, diantaranya staf sus Menteri Agama periode Yakut dan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh. Benar, dalam perkara penyidikan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji ini, KPK telah mencegah 3 orang untuk ke luar negeri per hari kemarin. Yang pertama, Saudara YCQ ya. Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Ex-Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo menilai pihak Roy Suryo CS hanya berani menyebarkan fitnah tetapi tak berani menghadiri persidangan. Hal tersebut disampaikan Paiman setelah persidangan gugatannya kepada Roy Suryo CS dan tim pembela ulama dan aktivis terkait tuduhan ijazah palsu Joko Widodo ditunda. Paiman mengaku mendapatkan banyak kerugian dari tuduhan Roy Suryo CS yang dialamatkan kepada dirinya, seperti tuduhan mencetak ijazah palsu Jokowi hingga memiliki gelar profesor palsu. Yang pertama, saya mengapresiasi kehadiran dari UGM dan juga dari pengacaranya dari Pak Hermanto ya. Kami sebagai penggugat sebenarnya menginginkan mereka ini mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka berani menyebarkan fitnah, kemudian menyebarkan berita bohong, kemudian juga melakukan tindakan pencemaran nama baik. Tetapi ya baik gugatan pidana maupun perdata nggak datang. Di Polda pun juga tidak hadir. Sedangkan untuk perdata ini 2 kali juga nggak hadir. Ini sebenarnya kami ini kan ingin ya majelis hakim memutuskan bahwa mereka itu bersalah melawan hukum. Yang kedua memulihkan nama baik kami dan Pak Jokowi. Ya saya kira itu. Yang ketiga memang ada gugatan ganti rugi. Tapi yang intinya adalah 2 itu, yaitu mereka bersalah dan memulihkan nama baik kami berdua, Pak Jokowi dan saya. Nah saya mengharapkan sidang tanggal 26 nanti mereka bisa hadir, karena kalau nggak hadir mereka ini justru rugi karena nanti mereka tidak melakukan pembelaan. Nah nanti kalau divonis jangan salahkan kami ini sudah bahkan hadir. Pak Abang Syafar ini sebenarnya di luar kota, cuman karena kita menghormati proses hukum, datang kami pun juga ada rapat, tapi kami hadir karena menghormati proses hukum di Indonesia. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong buka suara usai audiensi dengan Ombudsman. Adapun laporan terkait auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang melakukan audit keuangan dalam kasus importasi gula. Pada kesempatan itu, Tom Lembong meminta masyarakat tidak merundung auditor BPKP yang menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Ia menegaskan bahwa laporan yang dibuat tim hukumnya bukan atas nama personal, melainkan tim audit. Secara personal saya ingin move on secepat mungkin. Saya sebenarnya tidak mau terus-terusan dalam pusaran perkara ini. Ya. Tapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya, sebagai orang yang diberikan atau dititipkan harapan oleh banyak pihak. Ya. Saya merasa punya tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab warga negaraan untuk menindaklanjuti. Ya, kalau memang hemat kami secara sangat terang-terangan ya terjadi perilaku yang tidak etis dan berpotensi membahayakan warga yang lain. Ya. Saya juga berharap bahwa langkah-langkah kami selaras dengan arah politik Bapak Presiden.
Dan Sobat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Saksikan top 3 news lainnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV.